Diberitakan sebelumnya kasus sengketa tanah desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo masih menjadi pusat perhatian publik. Perkara dugaan pemalsuan data sudah dilaporkan ke Kepolisian Situbondo terus bergulir. Kali ini dokumen yang diduga produk dari Dispenduk Capil Bondowoso mendapat jawaban secara tertulis dan disampaikan kepada penyidik Polres Situbondo. Rabu, 18 April 2022. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News Situbondo. Ada nomor tapi paling tidak harus memanggil atau meminta hadir dari salah satu, sekalipun tidak kepala dinas atau bagian-bagian yang lainnya seperti ya, itu. teknis. Iya, di foto dulu. Jadi kan Dari lembaga, pelapor. dari pihak pelapor seperti itu. Berarti sejauh ini untuk kehadirannya ini berupa secara tertulis ya Pak? ya, karena ada undangan. Kalau ada undangan, Oh, gitu ya. Ada. kan ada undangan. Iya, iya. Diminta keterangan. Jadi Itu pun nomor HP narasumber hubungnya juga tidak bisa dihubungi. Oh, Nggak bisa, jadi tidak itu bisa. yang menjadi kendala ya Pak ya? Kita kan ada bisa hubungi kita Bukan tidak secara langsung menyampaikan. Iya, karena di situ kan tidak ada panggilan disuruh menghadap. Kalau sini Polres jelas Langsung. Ya, menghadap dan menghubungi penyidik ini. Ya, jadi Itu ya. Iya, ada di situ. jadi yang Ada, menjadi catatan sipil sini Pak, panggilan yang dari Polres Situbondo dengan Polres Bondowoso sangat beda sekali ya. Ya. Kalau Bondowoso memberikan langsung surat panggilan Ya, kepada itu Dispenduk. pun sebetulnya tidak apa-apa. Kalau dari surat, ya itu kan konfirmasi aja Pak. Ya. Di situ memberikan surat, tinggal memberikan jawaban tertulis. Kalau nanti jawaban tertulis itu masih katakanlah dibutuhkan lagi keterangan saksi dari Dispenduk, kan Ya, bisa memanggil lagi ya, Polres Situbondo untuk dimintai keterangan terkait kenal lahir tersebut Ya. yang ada pelanggaran hukum di situ. Pak Priyono, setelah kita telusuri bahwa di situ itu ada benar-benar ada dugaan perbuatan melawan hukum yang harus diproses, apa tindakan Dispenduk Pak Priyono? Ini kan terkait jangan-jangan di situ yang dikatakan di KUHP Jadi di nunggu putusan pengadilan. Kalau ini sudah masuk ranah pengadilan, putusan pengadilan seperti apa yang bisa. Oh begini Pak, Ada problem ini. karena ini yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah suatu putusan inkrah. Iya, betul. Apabila orang tersebut itu dilakukan sidang untuk menerbitkan akte tersebut, Iya. dia tidak melakukan proses sidang, jadi hanya menerbitkan hanya pengesahan saja tanpa Bukan. sidang. Dan ini minta keterangan kita Iya. berikan keterangan. Nanti kalau nanti berproses terus Iya. perkara ini kan nanti sampai ke sidang pengadilan, ya kan? Itu Proses ini maksudnya. itu kalau kita ke perdata Pak Priyono. Tapi ranah ini bukan ranah perdata, ini pidana Jadi Pak. Nanti, ya pidana Iya, kan bisa di iya. pengadilan. Oh, Pidana kan bisa di Begini, nanti setelah putusan pidana lah barulah prosesnya ke pengadilan nanti Pak, setelah putusan. Tapi bukan perdata dulu, pidana dulu nih Iya. Pak, beda soalnya. Iya, tidak apa-apa. Be- beda. Nah, pidana dan tidak apa, perdata juga nanti kita bertindak. Iya. Kita tidak bisa bertindak sebelum ada inkrah. Putusan inkrah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, sekarang Karena itu sudah sah. iya, Pengajuan yang bersangkutan. karena ini yang dikatakan bukan adopsi soalnya. Iya. Bukan adopsi kan Pak? Iya. Karena yang Nah, ini gini Mas, ini ya, biar gampang ya. Misalnya Hmm. sampean mau buat akte. Ya, sampean kan bisa mengajukan persyaratan seperti yang kita tentukan ini. Sampean ajukan ke kita. Saya nggak tahu di sini administrasi ya. Sampean mengajukan anaknya orang, dia aku anak sampean pada waktu itu. Persyaratan jelas, ada tanda tangan sampean, ada tanda tangan kepala desa. Kita proses di sini. Karena persyaratan sudah sesuai dengan aturan. Kita tidak dalam kewenangan mengecek langsung ke lapangan. Kita tanya ke desanya, mana batu dari ke anak ini, ke anak anak. Itu bukan Tapi cuma kewenangan kita. secara administratif Administratif kita. kelengkapan berkas itu Kelengkapan gitu loh. berkas itu sudah lengkap, ya saya turun kita proses. tapi dikala terjadi ada pelanggaran hukum Pak Priyono seperti ini, memang betul secara administrasi kita tidak tahu kan Pak, Ya. semuanya berangkatnya dari desa. Apa yang disampaikan Pak Priyono, persyaratan ini terpenuhi. Tapi dikala terjadi pelanggaran hukum, produk yang menerbitkan sinyal sipil paling tidak kan bertanggung jawab Pak Priyono Iya. dalam hal ini. Iya, betul. Bagaimana menyikapi ini? Nah, apabila itu setelah ada putusan hukum yang pasti, misalnya anak ini ternyata bukan anaknya ini, yang betul anaknya, ada putusan hukum, Ya. kita rubah sudah putusan itu. Iya. Dokumen yang sudah kita buat. Sekarang
yang dimaksud putusan hukum itu adalah pengadilan. ya bukan. Sekarang yang dikatakan putusan hukum tidak harus pengadilan ya nanti ya. Kalau itu nanti ranah dari pidana ini berlanjut Pak ya, sampai putusan pengadilan barulah pidana ya. Tapi yang jelas sekarang sudah ada pembuktian bahwa betul-betul si Rudi Cahyono ini bukan orang tua. Ini sudah sangat buktinya sangat kuat. Desa menerangkan dan segala sesuatu dan bukti-bukti yang cukup dengan kakaknya bahwa si A ini anaknya, ini orang tuanya, suatu saudara kandung ini, bahwa ini bukan anaknya. Jadi tujuan Rudi Cahyono Pak Priyono memunculkan suatu bukti tersebut telah melakukan di 263-nya pemalsuan anak untuk menguasai objek. Jadi objek almarhum yang meninggal ini mempunyai objek Pak Priyono. Jadi dia mengaku dia sebagai anaknya melakukan untuk menguasai lahan, sehingga muncullah di situ kerugian material sudah yang menimbulkan suatu kerugian material si Rudi menguasai lahan tersebut, sehingga ahli waris yang lain tidak mendapatkan hak di situ. Sampai dia memunculkan bukti surat di 266-nya nanti bisa kena juga adanya pemalsuan surat di sertifikat di atas bukti autentik yang dilakukan oleh Rudi Cahyono di dugaan ya. Tapi dalam prosesnya sudah dalam penyelidikan, tinggal ditingkatkan kepada penyidikan. 2 saksi kepala desa sebentar lagi kita hadirkan bahwa Rudi Cahyono orang tuanya ada di desa Ponakan, masih hidup duanya, mempunyai 2 saudara kandung. Jadi Rudi Cahyono yang nomor 2 Pak Priyono di situ. Nah, jadi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Rudi Cahyono nanti menurut Pak Priyono tadi nunggu putusan dari pengadilan, tapi karena ini ranahnya Polres Situbondo Pak dalam pemeriksaan tingkat pidananya, apakah nanti akan melakukan penarikan kena lahir itu terhadap yang pemohon atau bagaimana Pak? Sepertinya kita belum melakukan itu. Kita juga tidak berani karena produk kita kan juga produk kita nunggu hukum yang pasti ini baru kita tarik. Terus kemudian gini Pak Priyono, untuk secara tertulis sudah disampaikan kapan Pak? Ini kita siapkan. Oh hari ini ya? Hari ini kita siapkan. Insya Allah besok sudah terkirim ke Polres ya, gitu ya. Oke. Nah ini boleh tahu kami terkait isi yang menjadi surat. Ya kita hanya menjawab itu surat ini. Kita hanya akan menjawab ini. Nanti sampai dengan hubungan dengan Polres saja karena kewenangan kita menyampaikan ke Polres yang meminta secara resmi surat. Jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh Polres Situbondo ya, penyidik ya, dari Polres Situbondo ya. Ya, tapi yang jelas nanti kalau pihak penyidik melalui surat masih membutuhkan dari pihak-pihak siap untuk dihadirkan gitu ya, bisa pemanggilan kembali nanti. Ya. Kalau ini sebetulnya kemarin suratnya siap. Dan kita datang. Pasti datang ya, paham. Oke. Karena kita ada undang. Iya. Diberi nomor narah hubung. Secara tertulis lah. Iya, diberi nomor narah hubung, malah narah hubungnya tidak bisa dihubungi nomor telepon. Makanya kita datang langsung ke sini Pak Priyono, ingin melihat klarifikasi lah kebenarannya bagaimana kan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kami dari teman-teman jurnalis juga. Klarifikasi untuk menampilkan di bahan pemberitaan. Saya dari Arjuna. Ya.